Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya, Fazilah Khairunisa, kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan kami awali iNews Siang hari ini dengan informasi dari kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Medan, Banda Aceh, Kabupaten Pidi Aceh. Sebanyak 5 orang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Izin melaporkan kecelakaan di lintas sawah di depan Komandan Kafe, truk kontra HIS. Untuk korban sementara MD 5 orang. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Medan Banda Aceh KM 77 Desa Simpang Butong, Kabupaten Pidi Aceh. Sebanyak 5 orang meninggal dunia. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan maut. Pihak petugas kepolisian di Lantas Polda Aceh masih melakukan olah tempat kejadian perkara. Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Aceh, Kombes Muhammad Iqbal Al-Kudusi, kecelakaan maut itu melibatkan sejumlah kendaraan. Bahkan tim Traffic Accident Analysis juga telah melaksanakan olah TKP. Laka lantas maut melibatkan truk Fuso, mobil minibus, dan sepeda motor. Petugas kepolisian hingga kini masih mendalami penyebab pasti terjadinya kecelakaan maut. Petugas langsung evakuasi korban menuju rumah duka masing-masing. Dari Pidi Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. 2 sepeda motor adu banteng di Jalan Veteran Raya Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kerasnya benturan membuat salah satu pengendara motor tewas, sementara pengendara motor lainnya kritis. 2 pengendara sepeda motor ini tergeletak bersimbah darah usai terlibat kecelakaan adu banteng di ruas Jalan Veteran Raya Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Akibat benturan, salah satu pengendara motor tewas, sementara pengendara motor lainnya kritis. Kecelakaan bermula ketika sepeda motor bernomor polisi B4761 SCN melaju dari arah Veteran Bintaro menuju Tanah Kusir dalam kecepatan tinggi. Tiba-tiba datang juga sepeda motor bernomor polisi B3672 SIR dari arah berlawanan dan juga melaju dengan kecepatan tinggi. Itu tabrakan lah, posisi emang jalan lagi sepi. Ya emang nggak ada mobil, ya emang enak aja buat ngebut gitu kan. Emang sering banget di sini sih. Motor sama motor atau mobil sama motor, Pak? Motor sama motor itu. Jadi 2 orang posisinya sendiri-sendiri. Kedua korban dibawa ke rumah sakit. Kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil terbalik usai menabrak separator busway di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kecelakaan diduga karena sopir mengkonsumsi minuman keras. Diduga sang sopir mengkonsumsi miras sebuah minibus yang berisikan 4 orang penumpang terbalik usai menabrak separator busway di kawasan Paku Buwono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya sisa botol yang berserakan di jalan saat mobil terbalik. Petugas Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi kendaraan ke posisi semula. Menurut warga, mobil berplat nomor polisi B1855 WIE langsung tancap gas usai berbelanja dari warung kelontong. Naasnya mobil tersebut malah menghantam pembatas jalan dari jalanan yang agak berbelok dari arah Senayan menuju Blok M. Ada 4 orang. Terus penyebabnya apa nih, Bang? Penyebabnya nabraknya apa dulu dia tadi? Dari sono, itu yang ada trotoar itu tuh. Berarti langsung dari sini. Berarti sempat termental juga berarti kendaraan. Saya lagi ngambil botolan tuh di situ. Usai dilakukan evakuasi oleh petugas Laka Lantas, mobil minibus diamankan ke kantor Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara 4 orang dalam mobil termasuk sang sopir telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk penanganan medis. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara satu keluarga di Pekanbaru Riau tewas usai sepeda motor mereka ditabrak mobil yang dikemudikan oleh sopir yang tengah mabuk. Selain sopir, 2 penumpang lainnya juga positif mengkonsumsi narkoba. Ini supirnya, Min.
Kecelakaan maut terjadi di Jalan Hantua Ujung, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru Riau. Satu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak tewas setelah sepeda motornya ditabrak mobil. Mobil ini tidak hanya menabrak sekali, tetapi juga sempat menabrak motor lain. Namun pengendara motor dan penumpangnya selamat. Mobil tersebut melebar ke kanan, kemudian bertabrakan dengan pertama satu unit sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh satu keluarga, yaitu bapak, anak 10 tahun, kemudian ibu. Dari hasil pemeriksaan serta hasil tes urin, ketiganya positif mengkonsumsi narkoba. Saat diperiksa, salah satu penumpang mengaku tidak menyadari pengemudi melewati jalur. Saya sih waktu itu kan lagi ngobrol sama anak di kampung, karena yang rumah saya satu-satu kan Tapi terkenal. Iya betul. Tapi kan kamu lihat tuh. Iya tiba-tiba udah tap kayak gitu. Kini pengemudi mobil sudah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan, sedangkan 2 orang penumpang mobil masih dalam pemeriksaan. Dari Pekanbaru Riau, Indrayos Rizal, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa yang terjadi terkait kecelakaan ini, sudah ada jurnalis iNews Indrayos Rizal yang kini ada di Mapolres Pekanbaru. Selamat siang Indra, apa sudah diketahui hasil dari penyelidikan polisi terkait kecelakaan maut ini? Baik, jelas dapat kami sampaikan tadi barusan sekitar 10.30 WIB waktu Indonesia Barat, Pekanbaru mengenai bersifat terkait kecelakaan maut menewaskan 3 orang satu dalam keluarga ini. Dari hasil keterangan pihak kepolisian, yaitu yang disampaikan oleh Bapak Kapolres Kombes Beki, mengatakan bahwasanya di pengemudi Jala R sudah ditetapkan sebagai tersangka karena dari hasil pemeriksaan si supir itu positif mengkonsumsi narkoba. Sementara itu 2 penumpang lainnya yang berada di dalam mobil yang merupakan warga Sukabumi itu juga terbukti dari hasil tes urinnya positif mengkonsumsi narkoba. Dan hingga saat ini kedua si penumpang saat ini masih didalami oleh pihak kepolisian, terutama ditangani langsung oleh pihak Polres narkoba Satgas Narkoba dan demikian Silaya dapat sampaikan. Baik, rekan News Rizal, mungkin Anda bisa memperlihatkan kepada kami lebih jelas, begitu mungkin mendekat ke mobil, bisa dijelaskan bagaimana kondisi mobil pada saat itu dan apakah memang di jalan tersebut ini banyak pengendara gitu yang melaju dengan kecepatan tinggi ya? Baik, Dila, ini saya kebetulan melaporkan tepatnya di belakang sebuah mobil yang saya perlihatkan ini yang begini kondisi. Rusak berat, sementara untuk sepeda motor korban ini masih hancur semua akibat ditabrak oleh mobil dengan kecepatan tinggi. Informasi yang kami dapat di lapangan, peristiwa kecelakaan maut tersebut terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia Barat, di mana pada saat itu mobil dari arah Jalan Hantua Ujung dengan kecepatan tinggi melaju dengan kecepatan menabrak pengendara, yaitu satu keluarga yang menewaskan 3 orang satu keluarga tersebut. Misalnya sepeda motor yang di depan saya melaporkan ini juga ada sebuah sepeda motor juga diserempet juga oleh beberapa oleh mobil yang lain. Kondisi dapat kami laporkan ini ya kondisinya tidak begitu parah, cuman yang terdapat yang kecelakaan yang parah itu ada korban yang keluarga yang sempat meninggal begitu. Berarti yang meninggal hanya korbannya. Kalau pelakunya ini yang penabrak ini kondisinya selamat, sehat ya? Kalau untuk si sopir, si penabrak kondisinya dalam keadaan sehat, cuman di tangannya tadi ada luka lecet sedikit mungkin akibat kecelakaan itu sendiri. Namun saat ini si sopir warga Batam ini membawa mobil dari Palembang menuju Pekanbaru. Rencananya mereka akan membawa mobil tersebut yang disuruh oleh warga Sukabumi untuk dibawa ke Batam. Nah, pada malam sebelumnya pengakuan si sopir bahwasanya dia sempat mengkonsumsi narkoba di Palembang, kemudian
menjelang malam tahun baru mereka sudah berada di Pekanbaru, dan sempat pada perayaan malam tahun baru mereka juga mengkonsumsi narkoba. Dan setelah itu paginya mereka mungkin menyatakan, karena sopir mengaku karena sedikit agak capek dan akhirnya tidak terkendali, dan mereka akhirnya terjadilah insiden kecelakaan maut yang menewaskan 3 orang satu keluarga ini. Demikian Kaidan. Oke, baik. Jadi sudah mabuk terus mengkonsumsi narkoba pula begitu ya. Baik, kita akan tunggu bagaimana nanti perkembangan dari kasusnya. Terima kasih rekan Indra Yusrizal atas laporan Anda langsung dari Pekanbaru Riau. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini di mana mahasiswi atau kejadian serupa ini juga pernah terjadi di Pekanbaru Riau pada Agustus 2024 lalu, di mana Marisa Putri, seorang mahasiswi ini yang menabrak ibu rumah tangga hingga tewas pada Agustus lalu. Pelaku dinyatakan bersalah karena positif mengkonsumsi narkoba dan divonis 8 tahun penjara. Pidana kepada terdakwa Marisa Putri alias Marisa binti Edi Ujang, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Marisa Putri alias Marisa binti Edi Ujang berupa pencabutan surat izin mengemudi SIM A atas nama Marisa Putri alias Marisa binti Edi Ujang selama 2 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau, Hendah Karmila Dewi, menyatakan Marisa Putri terbukti bersalah menabrak seorang ibu rumah tangga, Renti Marningsi, 46 tahun hingga meninggal dunia. Marisa divonis 8 tahun penjara dan memutuskan untuk mencabut surat izin mengemudi milik Marisa selama 2 tahun setelah terdakwa menyelesaikan masa hukumannya. Vonis hakim sudah sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Terkait dengan putusan tersebut, Marisa Putri menyatakan menerima setelah berdiskusi dengan kuasa hukumnya. Sebelumnya, pada Agustus lalu, kecelakaan maut terjadi di Jalan Tuanku, Tambusai, Pekanbaru Riau. Seorang ibu rumah tangga yang mengendarai motor ditabrak mobil yang dikendarai seorang mahasiswi, Marisa Putri. Usai menabrak, Marisa tidak menolong korban dan tetap melaju hingga akhirnya mobilnya dihentikan warga. Dari hasil pemeriksaan terungkap, Marisa mengemudi dalam kondisi mabuk dan narkoba usai pulang dari tempat hiburan malam. Marisa mengaku tidak sadar telah menabrak korban dan meminta maaf kepada keluarga korban. Sama sekali tidak dalam keadaan sadar dan tidak sengaja menabrak korban, dan saya sangat menyesal sekali atas kelalaian saya. Saya sangat menyesal atas apa yang telah saya lakukan. Tapi saya benar-benar tidak sengaja menabrak korban dan dalam keadaan tidak sadar. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Palembang jadi korban penjabretan saat mengendarai sepeda motor. Meski sempat minta tolong, namun pelaku cepat kabur dengan motornya. Detik-detik penjabretan terhadap seorang ibu rumah tangga di Jalan Himarogan, Kecamatan Kertapati, Palembang terekam CCTV. Korban yang menggunakan sepeda listrik tiba-tiba dipepet pelaku dari samping lalu menarik kalung emas milik korban. Korban sempat berteriak sesaat setelah dijamret, namun warga sekitar tidak mampu menangkap pelaku karena pelaku kabur dengan cepat menggunakan sepeda motornya. Polisi yang mendapat laporan menggelar olah TKP dan memeriksa keterangan sejumlah saksi. Diketahui peristiwa terjadi pada pagi hari. Sepeda listrik Terus? ini nak beli nasi kan ke sana. Terus? Tahu ke Borio narik ke rambut langsung narik ke kalung aku. Itu. Iya, Naik motor apa dia? Vario. Warna? Larinya kemana, Pak? Ke sana uang berapa pelaku? Dewi nih. Apa yang dimbek? Kasus penjabretan kini ditangani aparat Polsek Kertapati. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga yang tengah membonceng anaknya berusia 2 tahun juga terjatuh usai dijamret di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian itu, korban menderita sejumlah luka di tubuhnya usai terseret di aspal jalan.
Kamera CCTV merekam aksi jambret kalung emas yang menimpa ibu rumah tangga di Makassar. Saat kejadian, korban Christina Tamrin tengah membonceng anaknya berusia 2 tahun menuju rumah sakit Pelamonia untuk berobat. Saat melintas di Jalan Sungai Limboto, tiba-tiba korban dipepet pelaku hingga kalung emasnya ditarik paksa. Akibatnya korban terjatuh dan sempat terseret lantaran tidak dapat menguasai kendaraannya. Usai kejadian, korban melapor ke Polsek Ujung Pandang, Makassar. Pelaku yang dari arah belakang menggunakan sepeda motor berboncengan 2, menggunakan masker. Berdasarkan hasil CCTV yang kami dapatkan di TKP, langsung memepet daripada kendaraan korban. Ketika kendaraan korban dipepet oleh pelaku yang dibonceng. Korban pun menderita luka di kakinya, sementara anaknya selamat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Terpergok mencuri ponsel, seorang pria malah ikut teriak maling guna menghindari amuk warga di Depok, Jawa Barat. Namun pelaku berhasil ditangkap saat berusaha kabur dengan kendaraannya. Warga meringkus seorang pria yang kedapatan mencuri ponsel di sebuah warung kopi Jalan Mandor Tajir, Bojong Sari, Depok, Jawa Barat. Aksi pencurian gagal setelah seorang warga curiga dengan gerak-gerik pelaku. Saat pelaku beraksi, warga berteriak hingga mengundang perhatian warga yang langsung berdatangan dan mengamankan pelaku. Pelaku pun terjatuh saat berusaha kabur dengan kendaraannya. Beruntung polisi ke lokasi kejadian dan langsung mengamankan pelaku dari amukan massa. Nah, pas dia aksi, baru tuh dikejar sama tukang ayam. Ketangkeplah di situ tuh jatuh motornya, digebugin tuh sama tukang ayam. Nah, terusnya jadinya si malingnya teriak maling, tukang ayamnya jadi ngikut digebugin, Bang. Oh, gitu. Iya. Tukang ayam yang mergokin dia ya? Nah, padahal tukang ayam mergokin. Kejadian ini menjadi pelajaran agar warga selalu waspada terhadap lingkungan sekitar. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang. Pemirsa, warga di Kecamatan Sunggal, Deli Serdang dikejutkan dengan penemuan tulang belulang serta rambut saat hendak membersihkan sumur di rumah yang sudah lama kosong. Tim Inafis Polrestabes Medan pun langsung melakukan olah TKP. Warga perumahan Tanjung Selamat Lestari dihebohkan dengan penemuan kerangka manusia di sebuah sumur di salah satu rumah warga di Jalan Dahlia, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Penemuan ini diketahui oleh warga yang hendak mengontrak rumah yang sudah lama kosong. Namun saat hendak membersihkan sumur, warga tersebut mencium aroma tidak sedap dari dalam sumur. Warga pun memanggil perangkat desa dan warga lainnya untuk memeriksa. Dan ternyata ditemukan tulang belulang serta rambut manusia yang diduga berjenis kelamin wanita. Atas penemuan tersebut, Polsek Sunggal beserta tim Inafis Polrestabes Medan langsung ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Dan minta tolong coba lihat untuk kalau bisa diangkut yang ada di dalam sumur. Saya coba bantu dengan menggunakan garuan sampah yang disambung dengan bambu. Hasilnya bisa dilihat sendiri. Ada 2 tulang, kemudian ada seperti rambut yang masih diikat dengan tali rambut. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penemuan ini. Polisi masih mencari tengkorak kepala yang dicurigai berada di dasar sumur tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas terbungkus selimut di salah satu indekos di Jalan Perintis Kemerdekaan 07, Taman Larea, Kota Makassar. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan autopsi. Seorang pria berusia 43 tahun ditemukan tewas di dalam indekos pada Rabu malam. Polisi dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan informasi dari tetangga korban sudah selama 1 pekan tidak pernah keluar dari indekos. Korban ditemukan tewas oleh tetangga indekosnya dalam kondisi jenazah sudah terbungkus selimut. Selain itu, korban juga pernah mengeluhkan menderita sakit ginjal.
Diketahui korban bekerja sebagai karyawan swasta dan hanya tinggal sendiri. Jadi kami mendapat informasi dari warga bahwa telah ditemukan mayat dalam kamar kos. Makanya kami langsung ke TKP dan menghubungi Inavis dan Dokter. Ini yang ditemukan laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Usianya berapa? 43 tahun. Kepolisian membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar guna dilakukan pemeriksaan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Rubone, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan orang di Cianjur, Jawa Barat harus dirawat di rumah sakit karena keracunan. Para korban diketahui menenggak susu kambing yang sudah disembelih di acara akikah. Belasan warga Kampung Parigi, Desa Sukamaju, Cianjur, Jawa Barat dilarikan ke IGD RSUD Sayang, Cianjur karena diduga keracunan. Para korban yang didominasi anak-anak ini diketahui minum susu kambing yang sudah disembelih dalam acara akikah salah satu warga. Usai minum susu tersebut, selang beberapa jam, para korban mengaku pusing, sakit perut hingga muntah dan diare. Penyebabnya yaitu mereka menyembelih kambing. Ya, kemudian kambing itu susunya besar, diminum, diperas, diminum susunya. Nah, kemudian ternyata itu jam 5 sore tadi, tak lama kemudian muntah-muntah, terus mual-mual, dan ada yang pingsan segala, makanya langsung dibawa ke rumah sakit. Yang keracunan sendiri ini berapa orang Pak kira-kira? Belum bisa ditentukan ya. Yang baru masuk tuh 12, katanya menurut informasi masih ada 20. Kemungkinan berarti akan bertambah Pak ya? Ya kemungkinan kalau emang iya banyak, ya pasti bertambah. Belasan korban masih mendapat perawatan intensif, sementara pihak desa mengimbau warga agar tidak sembarangan mengkonsumsi makanan dan minuman. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Petugas Bandara Internasional Minangkabau Padang Pariaman dan Polres Padang Pariaman berhasil menggagalkan penyelundupan 1,3 kg sabu dan ribuan butir pil ekstasi dari seorang penumpang pesawat. Pelaku menyembunyikan narkoba tersebut di dalam korset yang dililitkan di perutnya. Seorang pria ditangkap saat berupaya menyelundupkan narkoba jenis sabu seberat 1,3 kg dan ribuan pil ekstasi melalui Bandara Internasional Minangkabau Padang Pariaman, Sumatera Barat. R, calon penumpang dengan rute Padang Samarinda, menyembunyikan barang terlarang tersebut di balik korset yang dikenakannya. Penangkapan pelaku berawal dari kecurigaan petugas melihat gerak-gerik R saat melewati pemeriksaan terakhir di Passenger Security Checkpoint. Setelah diperiksa secara manual, petugas menemukan sabu 1,3 kg dan 2.500 butir pil ekstasi yang disembunyikan di balik korset bajunya. Polisi juga mengamankan A yang bertugas mengantar R ke bandara yang diduga sebagai penyalur barang haram tersebut dari Pekanbaru kepada R. Dari pengakuan pelaku R, barang haram tersebut akan diselundupkan ke Kalimantan dengan mendapat upah 20 juta rupiah sekali pengiriman. Ia juga mengaku telah mengirim melalui bandara ini sebanyak 3 kali. Karena kecurigaan dari petugas yang ada di situ, akhirnya bisa terungkap seperti ini. Dan ini bukan yang pertama. Ini diduga sudah yang ketiga dari sisi pengakuannya. Ini udah berapa kali ya Bang melakukan ini Bang? 2 kali. 2 kali ya? Sebelumnya lolos berarti? Lewat bandara juga? Berapa banyak sebelumnya Bang? 1 kilo. Kini kasus masih dalam proses penyelidikan dan pengembangan oleh pihak Dinarkoba Polda Sumatera Barat. Dan atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman mati. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dipecat impas kasus pemerasan penonton DWP. Sementara itu, sidang etik untuk 1 oknum polisi masih berjalan dan akan kembali digelar Kamis. 2 oknum polisi diberhentikan dengan tidak hormat butut kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia di Festival Musik Jakarta Warehouse Project atau DWP di Jakarta.
Kedua oknum polisi tersebut, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Parluangan, dan anak buahnya berinisial Y. Pemecatan dilakukan berdasarkan sidang kode etik yang digelar Divisi Propam Polri. Sementara itu, pelaksanaan sidang etik untuk oknum polisi M masih terus berjalan dan akan kembali digelar Kamis. Sidang etik untuk 3 terduga lain juga sudah digelar. Sidang digelar terpisah oleh Majelis Komisi Kode Etik Profesi. Ya, sidang etik kemarin berjalan mulai dari jam 11 tanggal 31 Desember sampai tanggal 1 Januari hampir jam 4 pagi. Ya, dengan sidang untuk Direktur Narkoba, untuk Kasubdit sama untuk Kanit. Direktur sama Kadinnya sudah diputus PDDH dan mereka mengajukan banding. Ya, untuk Kasubdit masih diskors. Dilanjutkan besok pada hari Kamis. Sebelumnya ramai di media sosial unggahan sejumlah warga negara Malaysia yang menyebut diperas oleh sejumlah oknum polisi. Korban mengatakan dipaksa tes urin. Mereka juga diminta menunjukkan paspor dan membayar sejumlah uang meskipun hasil tes narkoba negatif. Total kerugian akibat pemerasan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Atas kejadian ini, penyelenggara DWP Ismaya Live mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka. DWP menyesalkan kejadian yang dialami sejumlah pengunjung dan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Sementara itu, polisi menghentikan kasus kematian Afif Maulana yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Polisi menyebut korban tewas bukan karena dianiaya, tapi karena jatuh dari ketinggian. Polda Sumatera Barat bakal menghentikan penyelidikan kasus tewasnya remaja yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Polisi menyebut keputusan ini diambil setelah polisi melakukan sejumlah langkah terkait penyebab tewasnya Afif Maulana. Dari hasil otopsi, korban tewas bukan karena penganiayaan, melainkan karena jatuh dari ketinggian. Itu sebenarnya sudah terekspos sejak 4 atau 5 bulan yang lalu. Ini hanya untuk memastikan biar kasus ini tidak menggantung, maka dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Dirkrim beserta seluruh tim dan juga menghadirkan keluarga korban dan juga ahli, itu nanti kasus akan kita hentikan, kita SP3. Sebenarnya bukan SP3, maaf, saya ralat, sifatnya adalah SP2 lidik. Karena belum dilakukan penyidikan, karena memang kalau penyidikan itu kan dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Tapi kalau hasil dari ekshumasi memang demikian, berarti SP2 lidik yang juga sudah kita sampaikan sejak awal. Kematian Afif Maulana sebelumnya menjadi perhatian publik sebab korban yang masih SMP tersebut awalnya diduga tewas karena dianiaya oknum polisi. Keluarga yang mengaku janggal mengajukan korban dilakukan ekshumasi dan otopsi. Pasalnya terdapat sejumlah luka lebam pada jenazah Afif yang ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat pada 9 Juni 2024 silam. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Usai diotopsi, jenazah seorang pengacara yang tewas ditembak orang tidak dikenal di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan diserahkan ke keluarga. Pihak keluarga berharap polisi segera menangkap pelaku penembakan. Sejumlah keluarga pengacara Rudi Asgani yang tewas ditembak terus berdatangan ke ruang Dokpol Polda Sulawesi Selatan untuk menyampaikan rasa duka kepada sang istri. Usai menjalani proses otopsi, jenazah diserahkan pihak Dokpol Bidokes ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka. Jenazah Rudi Asgani akan dimakamkan di kampung istrinya di Kabupaten Pangkep. Di Pangkep. Alasannya besok dimakamkan? Karena disuruh anaknya dari Malang, dari Malang baru pulang. Oh, ada anaknya? Dari mana itu? Dari Dubai. Dari Dubai. Ya. Apa kerjanya anaknya di Dubai? Ke laut. Sebelumnya, seorang pengacara Rudi Asgani, 48 tahun, tewas ditembak orang tidak dikenal di rumahnya di Desa Patuku, Limpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Korban ditembak saat sedang makan bersama keluarga. Korban tewas dengan luka tembak di bagian wajah dekat mata kanan. Keluarga berharap pihak kepolisian bisa segera mengungkap kasus penembakan ini dan segera menangkap pelaku.
Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang berakhirnya libur tahun baru 2025, arus lalu lintas di ruas jalan tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Bandung menuju Jakarta terpantau padat pada Rabu malam. Meningkatnya volume kendaraan ini didominasi kendaraan pribadi atau kendaraan warga yang hendak kembali ke Jabodetabek setelah berlibur atau merayakan malam tahun baru di kampung halaman dan lokasi wisata di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Kepadatan kendaraan yang didominasi mobil pribadi bernomor polisi B ini mengular panjang. Selain itu, banyaknya kendaraan truk pengangkut sembako dari arah yang sama membuat arus bertambah padat. Diperkirakan kepadatan arus kendaraan di tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta akan terjadi hingga Senin dini hari. Sementara arus dari arah sebaliknya atau dari Jakarta menuju Bandung terpantau relatif normal. Libur tahun baru banyak dimanfaatkan warga untuk berwisata hingga mengalami kemacetan. Di Kuningan, Jawa Barat, warga sampai harus memarkir kendaraan mereka di pinggir jalan karena tempat parkir sejumlah objek wisata telah penuh. Momen libur tahun baru dimanfaatkan warga untuk berwisata. Akibatnya, kendaraan di jalur utama Kabupaten Kuningan, Jawa Barat membludak dan mengakibatkan kemacetan. Salah satunya terjadi di wilayah Jalaksana dan Cilimus. Tak hanya kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 juga berjubel memadati ruas jalan yang menuju ke sejumlah tempat wisata. Tempat parkir yang penuh juga membuat banyak kendaraan yang memarkirkan kendaraan di sisi jalan raya. Tak sedikit pula para wisatawan ini menggunakan kendaraan bak terbuka bersama keluarga meski kendaraan tersebut tidak dianjurkan untuk mengangkut orang. Dari Tegal Gubuk, Cirebon. Dalam rangka apa ini? Acara keluarga ini. Liburan. Om. Tapi sempat macet nggak? Sempat macet, Om. Berapa lama macet? 2 jam lebih lah kita. 2 jam? Iya, lebih. Ini kenapa pakainya bak terbuka? Ya biar enak untuk keluarga, biar nyaman, Om. Biar ada AC alami, Om. Dari mana? Dari Gegesik. Dari Gegesik. Dalam rangka apa ini? Ya dalam rangka tahun baru. Liburan. Iya, liburan. Tadi sempat macetnya, Bu, ya? Macet panjang. Macet panjang. Pulangnya. Kenapa pakainya bak terbuka? Hah? Kenapa pakainya bak terbuka mobilnya? Ya biar ada angin. Oh, gitu. Nah. Dari Cirebon? Iya, dari Cirebon. Banyaknya tempat wisata di Kabupaten Kuningan membuat warga menjadikan daerah ini tujuan berlibur. Diprediksi keramaian tempat wisata masih akan terus terjadi hingga 5 Januari mendatang bertepatan dengan usainya libur sekolah. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, hari pertama masuk kerja usai perayaan Tahun Baru, kawasan Simpang Cawang, Jakarta Timur kembali macet Kamis pagi. Kepadatan kendaraan mulai dari Jalan MT Haryono baik di ruas jalan arteri maupun tol dalam kota menuju Pancoran. Usai libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah pekerja di Jakarta kembali beraktivitas seperti biasa mulai hari ini. Kemacetan didominasi mobil pribadi dari arah luar Jakarta dan memadati Jalan MT Haryono. Bukan hanya di ruas arteri, kepadatan kendaraan juga terjadi di ruas tol dalam kota menuju Pancoran, Kuningan, dan Semanggi. Meski terjadi kepadatan, namun arus lalu lintas belum menimbulkan kemacetan panjang karena baru pekerja yang mulai beraktivitas. Sementara anak sekolah yang kini masih libur baru akan masuk Senin 6 Januari nanti. Sementara itu, PT KAI Daob 1 Jakarta memprediksi puncak arus balik dalam momen libur Nataru akan terjadi pada hari ini, 2 Januari 2025.
Sejak pagi hari, kepadatan penumpang telah terlihat di stasiun Pasar Senen Jakarta yang didominasi oleh masyarakat yang baru tiba di Jakarta. Tercatat hingga saat ini tercatat sebanyak 43.129 penumpang akan tiba di wilayah Daob 1 Jakarta. Meski arus balik diprediksi terjadi hari ini, namun tingkat keberangkatan penumpang dari wilayah Daob 1 Jakarta juga masih terpantau tinggi. Kemudian arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau sudah mulai terjadi peningkatan kendaraan dari arah Palimanan menuju Jakarta dengan lebih dari 46.000 kendaraan yang melintas. Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi dan sejumlah bus antar kota. Sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta menuju Palimanan terpantau lancar. Pada momen arus balik libur Natal dan Tahun Baru, pihak Jasa Marga dan Korlantas Polri menyebutkan puncak arus balik akan terjadi pada hari ini, 2 Januari 2025. Nah, pemirsa, kita akan memantau suasana arus balik libur Tahun Baru di sejumlah daerah. Sudah bergabung bersama kami jurnalis iNews Yasmin Atania di stasiun Senen Jakarta dan Irfan Hardiansyah di gerbang tol Cikampek Utama. Kita ke Yasmin Atania terlebih dahulu. Yasmin, bagaimana suasana di stasiun Senen hingga saat ini? Baik, selamat siang Fazila dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di stasiun Pasar Senen Jakarta. Untuk situasinya terpantau ramai, khususnya oleh para penumpang yang baru saja tiba di Jakarta. Betul sekali, diprediksi hari ini akan menjadi puncak arus balik dalam momen libur Nataru, yang mana berdasarkan keterangan dari Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, hari ini akan ada lebih dari 43.000 penumpang yang menuju wilayah Daob 1 Jakarta. Dan ini angkanya masih bersifat tentatif, masih ada kemungkinan untuk terus meningkat mengingat terkait dengan penjualan tiket masih diberlakukan hingga malam hari nanti. Jika kita bandingkan pada data di hari kemarin 1 Januari 2025, ini total ada sebanyak lebih dari 37.000 penumpang yang tiba di wilayah Daob 1 Jakarta. Adapun untuk dominasi, maksud kami, adapun untuk kota-kota yang mendominasi pemberangkatan ke wilayah Daob 1 Jakarta hari ini berasal dari Yogyakarta, kemudian juga Semarang, Surabaya, dan juga Purwokerto. Meskipun hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik untuk wilayah Daob 1 Jakarta, namun terkait dengan tingkat keberangkatan penumpang dari wilayah Daob 1 Jakarta ke sejumlah wilayah baik itu Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur masih terpantau tinggi jika kita bandingkan dengan hari biasanya. Hari ini akan ada lebih dari 27.000 penumpang yang diberangkatkan dari wilayah Daob 1 Jakarta dengan rincian sebanyak lebih dari 8.000 penumpang berangkat melalui stasiun Gambir dan juga lebih dari 18.000 penumpang berangkat melalui stasiun Pasar Senen Jakarta, tempat saya melaporkan saat ini. Kemudian untuk mengantisipasi adanya kepadatan penumpang, dari pihak PT KAI pun bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk mengamankan area stasiun dan juga menambah atau meningkatkan fasilitas di area stasiun agar para penumpang dapat tetap merasa nyaman dan aman ketika berada di area stasiun. Kembali ke studio, Mas. Baik, Yasmin, kalau untuk arus balik sendiri diprediksi kapan akan terjadi di stasiun Pasar Senen? Ya, Pak Sila dan juga pemirsa, terkait dengan prediksi arus balik, diprediksi akan terjadi hari ini, tanggal 2 Januari 2025. Tadi berdasarkan wawancara kami dengan manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta, memang sebelumnya untuk rentang waktu antara tanggal 19 hingga tanggal 1 Januari, ini puncaknya untuk arus balik terjadi pada tanggal 29 Desember 2024. Sebelumnya ada sekitar 43.200 penumpang yang tiba di wilayah Daob 1 Jakarta. Dan pagi ini untuk tanggal 2 Januari 2025 sudah ada sama 43.000 penumpang, 100 sekian penumpang. Namun apabila kita lihat nanti karena penjualan masih terus dilakukan, penjualan tiket diprediksi nanti malam akan lebih bertambah lagi, sehingga kemungkinan besar untuk puncak arus balik di wilayah Daob 1 Jakarta akan berlangsung hari ini 2 Januari 2025. Masih. Baik, terima kasih Yasmin. Selanjutnya kita ke Irfan Hardiansyah di gerbang tol Cikatama. Irfan, bagaimana suasana di Cikatama saat ini? Apakah kepadatan masih terjadi?
Ya baik, terima kasih. Selamat siang Zila dan juga pemirsa, mengabarkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat, bahwa untuk situasi terkini untuk arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ini masih terpantau ramai lancar maksud kami, dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan maupun Trans Jawa, ataupun juga dari arah sebaliknya dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta. Dan tentunya ini kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama ini didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga sejumlah bus antar kota. Dan dari data yang kami peroleh bahwa memang dari pihak Jasa Marga ini mencatat sejak sore kemarin hingga pagi tadi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat tercatat lebih dari 46.000 yang melintas ke arah gerbang tol Cikampek Utama ini dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta. Dan untuk dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan ini tercatat sebanyak lebih dari 28.000 kendaraan. Sementara itu untuk update pada saat ini pukul 11:53 lebih dari 9.000 kendaraan melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan. Dan untuk dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta ini sudah ada yang melintas lebih dari 7.000 kendaraan. Dan pada momen arus balik libur Natal dan Tahun Baru, pihak Jasa Marga dan juga pihak kepolisian ini menyebutkan bahwa untuk puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 2 Januari 2025, tepatnya pada hari ini, hingga nanti pada tanggal 5 Januari 2025. Dan tentunya jika nantinya di gerbang tol Cikampek Utama ini ataupun di ruas tol Jakarta Cikampek ini terjadi kepadatan ataupun kemacetan, pihak Jasa Marga beserta kepolisian ini akan memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas. Di antaranya ini ada ganjil genap, kemudian juga kontraflow, yang satu lagi ini ada one way begitu. Dan tentunya kami menghimbau kepada para pengendara yang hendak melakukan perjalanan, tentunya kami menghimbau pastikan kendaraan Anda ini layak jalan, kemudian pastikan e-tol Anda ini mencukupi pada saat transaksi di gerbang tol Cikampek Utama maupun di gerbang tol lainnya. Dan satu hal yang penting ini pastikan kondisi fisik Anda dalam keadaan sehat dan juga prima. Zila. Irfan Ardiansyah melaporkan dari gerbang tol Cikatama. Kemudian tadi sebelumnya juga ada rekan Yasmin Atania yang melaporkan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman. Terima kasih dan selamat siang. Pemirsa, pasca perayaan Tahun Baru, Stasiun Tugu Yogyakarta Kamis siang dipadati calon penumpang kereta api. Para penumpang didominasi tujuan arah Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Kepadatan calon penumpang tampak terlihat di Stasiun Yogyakarta pada Kamis siang. Mayoritas penumpang akan pulang ke daerahnya masing-masing usai liburan Natal dan Tahun Baru di Yogyakarta. Pihak KAI Daob 6 Yogyakarta menyebutkan pada arus balik liburan Natal dan Tahun Baru menyebut puncak arus balik ini terjadi 2 kali, yakni pada 29 Desember 2024 dan 1 Januari 2025. Kebanyakan para penumpang yang naik kereta api jarak jauh ini masih didominasi dengan arah tujuan ke Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Pihak KAI Daob 6 Yogyakarta menjalankan operasional 22 kereta api jarak jauh dan 12 tambahan kereta api jarak jauh. Hati-hati coba pesawat dari arah timur agar segera masuk kereta api. Sementara ribuan kendaraan pemudik dari berbagai daerah memadati rest area Heritage kilometer 260B di ruas tol Pejagan Pemalang di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Volume kendaraan arus balik libur Nataru mencapai 4.500 kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi.
Bangunan ikonik eks-pabrik gula Banjaratma Brebes ini menjadi favorit bagi pemudik Nataru yang hendak kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Sejumlah pemudik mengaku fasilitas yang lengkap seperti sentra oleh-oleh terbesar, aneka kuliner, dan parkir yang luas membuat rest area tersebut menjadi tempat istirahat favorit. Mbak Putri. Harusnya kemarin 28, tapi nggak tahu aja. Nggak masuk. Iya. Sementara itu, suasana arus balik dari Bali ke Pulau Jawa pada Kamis pagi masih lengang. Tidak ada penumpukan kendaraan baik di luar maupun di dalam pelabuhan Gilimanuk. Sejumlah fasilitas penampungan kendaraan hingga saat ini masih sepi. Salah satunya yaitu Terminal Kargo Gilimanuk. Hanya terdapat sejumlah kendaraan truk besar yang terparkir. Masih dalam momen liburan sekolah menjadi salah satu alasan arus balik liburan tahun baru dari Bali ke Jawa ini masih lengang. Dan pemirsa, kita akan memantau bagaimana suasana arus balik di beberapa lokasi. Namun kita akan melihat ke lokasi di rest area Heritage Brebes, Jawa Tengah. Sudah ada Yunibar SP di sana. Selamat siang Yunibar, bagaimana kondisi di sana? Apakah masih padat, masih ramai? Sampai siang ini kepadatan masih terjadi di area titik Natar ke ibu kota. Sampai saat ini jumlahnya sudah melebihi 4.500 pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Dan diperkirakan puncak arus mudik gelombang 3 akan terjadi pada Sabtu dan Minggu lusa, karena bertepatan dengan sekolah bagaimana 0822 disediakan di rest area seperti UMKM, kemudian masjid yang luas, kemudian ada kolam renang, ada hotel juga di dalam rest area, kemudian ada pusat kuliner di sejumlah titik di dalam rest area. Baik, terima kasih Yunibar atas informasinya yang melaporkan langsung dari rest area Heritage Brebes, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Masih di ID Siang bersama saya Reza Siregar. Pemirsa, 2 wisatawan menjadi korban ledakan petasan saat pesta kembang api malam pergantian tahun di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Akibatnya korban menderita luka di wajah dan juga legan.
Petugas mengevakuasi korban ledakan petasan di tengah kepadatan pengunjung di kawasan Taman Pedestrian Jam Gadang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. 2 orang pengunjung menjadi korban ledakan petasan saat pesta kembang api malam pergantian tahun. Saat kejadian, korban bersama keluarganya sedang melihat kembang api dari bawah menara Jam Gadang. Namun tiba-tiba ada kembang api atau petasan yang dinyalakan oleh pengunjung lain jatuh dan meledak mengenai korban. Salah satu korban terluka pada bagian mata, terkena percikan ledakan kembang api yang meledak di bawah. Sementara seorang korban lain mengalami luka bakar di bagian lengan. Ya, lagi duduk. Terus? Mercon sudah di depan, mercon tuh mati. Terbang lagi, mercon hidup. Dia ada 2 yang terdampak tadi, kena kembang api, yang satu kena mata dan sudah lakukan penanganan di posko kita. Yang satu lagi perempuan, tangannya sebelah bahu tangan sebelah kiri robek juga kena kembang api. Tapi alhamdulillah semua bisa kita ansah di posko kerjasama PMI Kota Bukit Tinggi dan Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi. Korban mengalami luka bakar di bawah 5%. Saat ini kedua korban dalam kondisi stabil dan telah dibawa pulang oleh keluarga. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumba, iNews melaporkan. Sementara itu, detik-detik malam pergantian tahun di Bandar Lampung diwarnai insiden robohnya lantai 2 sebuah kafe di kawasan wisata Puncak Gunung Balau. Sejumlah pengunjung terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Ya Allah, ya Allah, tolong ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Lantai 2 sebuah kafe di kawasan wisata Puncak Gunung Balau, Kota Bandar Lampung tiba-tiba runtuh saat dipadati lebih dari 50 orang pengunjung di malam pergantian tahun baru. Struktur bangunan kafe yang terbuat dari kayu dan papan diduga tidak mampu menahan beban pengunjung yang melebihi kapasitas. Tercatat ada 5 pengunjung yang terluka dirawat di rumah sakit. Pihak pengelola kafe mengaku sempat membatasi jumlah pengunjung di lantai bawah maupun lantai atas. Namun menjelang detik-detik pergantian tahun, pengunjung banyak berpindah ke lantai 2 hingga akhirnya ambruk. Yang lantai pertama ini 45 orang, lantai kedua ini 45 orang. Nah setelah mau jam pergantian tahun, yang belakang ini lari ke depan semua, sambil lompat-lompat. Akibat insiden runtuhnya lantai bangunan kafe ini, polisi menutup sementara lokasi wisata untuk kepentingan penyelidikan. Itu ada sekitar 50 lebih pengunjung untuk merayakan tahun baru. Setelah melihat kembang api, mereka lompat-lompat sehingga mengakibatkan salah satu tiang yang ada di kafe tersebut tidak mampu menahan beban sehingga menyebabkan roboh. Polisi mengimbau pengelola lokasi wisata lebih memperhatikan standar keamanan dan kapasitas bangunan guna mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sementara di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, jembatan yang menjadi akses ke lokasi wisata juga ambruk karena diduga tak kuat menahan beban. Hingga kini penyebab jembatan ambruk masih terus diselidiki. Sebuah jembatan gantung yang menjadi akses ke objek wisata di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ambruk. Jembatan ini ambruk diduga karena tak kuat menahan beban dari banyaknya pengunjung yang menikmati liburan tahun baru. Akibat peristiwa ini, terlihat sejumlah pengunjung terluka. Oh ya Allah, banyak korban. Oh ya, banyak korban. Ya Allah, korban. Banyak korban. Langsung bawa ke rumah sakit. Polisi kemudian melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dengan memasang garis polisi. Seluruh korban akibat peristiwa ini dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Aparat kepolisian dan pemerintah setempat menutup objek wisata yang dikelola oleh masyarakat ini untuk menghindari hal serupa terjadi. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Nekat berenang dengan kondisi ombak yang tinggi, sejumlah wisatawan di Pantai Lumpue, Kota Parepare, Sulawesi Selatan tenggelam. Tim SAR gabungan berjibaku memberikan pertolongan kepada korban. Beginilah detik-detik tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, dan Brimob Parepare, Sulawesi Selatan melakukan pertolongan kepada wisatawan yang tenggelam di Pantai Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
Korban yang tenggelam merupakan seorang anak-anak yang mana saat itu korban berenang di bibir pantai Lumpue dan langsung terseret ombak tinggi yang datang secara tiba-tiba. Korban pun dievakuasi dan diberikan pertolongan pertama, lalu segera dilarikan ke puskesmas terdekat. Beruntung nyawa korban berhasil selamat dan kini tengah menjalani penanganan medis setelah dirujuk ke rumah sakit. Dalam 1 hari setidaknya sudah ada 3 wisatawan yang terseret ombak dan berhasil diselamatkan petugas. Sebelumnya tim SAR gabungan telah menghimbau kepada wisatawan agar tidak beraktivitas di pesisir pantai karena kondisi ombak yang tinggi. Dan untuk saat ini tim SAR gabungan telah mengevakuasi 3 pengunjung wisatawan yang mengalami tenggelam. Dan kemudian korban terakhir sempat dirujuk ke puskesmas Lumpue dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Andi Makassar. Untuk saat ini pengunjung kami himbau untuk segera naik untuk tidak lagi melakukan aktivitas di pantai agar supaya kejadian berikutnya tidak terulang lagi. Agar hal serupa tidak kembali terulang, tim SAR gabungan berjaga di sekitar pantai untuk memantau aktivitas wisatawan yang bisa membahayakan nyawa mereka. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pertama, iNews melaporkan. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Kamis dini hari. Sebelumnya Gunung Lewotobi juga alami erupsi pada Rabu malam. Erupsi kali ini memiliki tinggi kolom abu teramati kurang lebih 1.000 meter di atas puncak atau kurang lebih 2.584 meter di atas permukaan laut disertai gemuruh. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 11 mm dan durasi kurang lebih 1 menit 7 detik. Masyarakat dan wisatawan di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki pun diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Sebuah villa roboh akibat tanah longsor terjadi di Batu Malang, Jawa Timur. 2 wisatawan harus menjalani perawatan intensif karena mengalami luka di rumah sakit. Bangunan villa di Oro-Oro Ombo, Kota Batu Malang, Jawa Timur roboh pada Senin malam lalu. Bangunan villa ini roboh dikarenakan tanah bagian belakang longsor dan mengakibatkan bangunan villa terbalik hingga terguling. Saat kejadian, terdapat 1 keluarga wisatawan asal Bekasi, Jawa Barat yang sedang menyewa villa. Duduk-duduk, kedengaran suara bruk gitu sekali. Nah, saya lihat, saya kira waktu saya kan yang jatuh. Saya cek ke belakang, ternyata waktu nggak ada yang jatuh. Terus saya masuk naik lantai 2. Saya panggil, Lek. Dia keluar dari kamar. Langsung didengar suaranya, longsor gitu. Langsung turun kami ke bawah. Nah, istri udah di villanya kan nggak terlalu luas ya. Jadi dekat pintu, istri udah gendong anak saya yang paling kecil. Saya tarik pintu itu, istri saya turun, keluar, kami nggak sempat lagi. Saya sempat ngambil anak saya yang perempuan. Itu langsung terguling-guling kami. 6 orang di dalam villa selamat, tetapi 2 diantaranya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasta Brata, Kota Batu. Petugas pun masih menyelidiki kasus robohnya villa di Batu. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Menko Polkam Budi Gunawan mengingatkan akan potensi bencana hidrometeorologi seperti cuaca buruk, longsor, dan juga banjir hingga 3 Januari mendatang. Warga pun diimbau tetap waspada saat berlibur menikmati pergantian tahun. Kami mengingatkan beberapa hal yang terkait dengan potensi ancaman bencana hidrometeorologi yang dimungkinkan masih terjadi dalam 2-3 hari ke depan dengan curah hujan yang meningkat 20%, sehingga ada potensi terjadinya banjir, kemudian tanah longsor dan ombak yang meninggi di beberapa wilayah. Yang kedua, antisipasi terhadap arus balik yang akan terjadi pada tanggal 1 dan 2. Di samping antisipasi
atau kesiapan terhadap pengamanan perayaan malam tahun baru ini sendiri. Pasca perayaan Tahun Baru, Stasiun Tugu Yogyakarta Kamis siang dipadati calon penumpang kereta api. Para penumpang didominasi tujuan arah Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Kepadatan calon penumpang tampak terlihat di Stasiun Yogyakarta pada Kamis siang. Mayoritas penumpang akan pulang ke daerahnya masing-masing usai liburan Natal dan Tahun Baru di Yogyakarta. Pihak KAI Daop 6 Yogyakarta menyebutkan pada arus balik liburan Natal dan Tahun Baru menyebut puncak arus balik terjadi 2 kali, yakni pada 29 Desember 2024 dan 1 Januari 2025. Kebanyakan para penumpang yang naik kereta api jarak jauh ini masih didominasi dengan arah tujuan ke Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Pihak KAI Daop 6 Yogyakarta menjalankan operasional 22 kereta api jarak jauh dan 12 tambahan kereta api jarak jauh. Sementara ribuan kendaraan pemudik dari berbagai daerah membadati rest area Heritage kilometer 260B di ruas tol Pejagan Pemalang di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Volume kendaraan arus balik libur Nataru mencapai 4.500 kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi. Bangunan ikonik eks pabrik gula Banjaratma Brebes ini menjadi favorit bagi pemudik Nataru yang hendak kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Sejumlah pemudik mengaku fasilitas yang lengkap seperti sentra oleh-oleh terbesar, aneka kuliner, dan parkir yang luas membuat rest area tersebut menjadi tempat istirahat favorit. Suasana arus balik dari Bali ke Pulau Jawa pada Kamis pagi masih lengang. Tidak ada penumpukan kendaraan baik di luar maupun di dalam pelabuhan Gilimanuk. Sejumlah fasilitas penampungan kendaraan hingga saat ini masih sepi. Salah satunya Terminal Kargo Gilimanuk. Hanya terdapat sejumlah kendaraan truk besar yang terparkir. Masih dalam momen liburan sekolah menjadi salah satu alasan arus balik liburan Tahun Baru dari Bali ke Jawa masih lengang. Selanjutnya kita akan pantau suasana arus balik di sejumlah lokasi. Pemirsa, sudah ada jurnalis Aijus Galih Wisma di Stasiun Lempuyangan Yogyakarta, Unibar SP di Rest Area Heritage Brebes Jawa Tengah, dan Inyoman Sudika di Pelabuhan Gilimanuk Jembrana Bali. Kita ke Galih Wisma terlebih dahulu. Selamat siang, Galih. Sudah berapa banyak penumpang yang berangkat dari Stasiun Lempuyangan? Baik, terima kasih Reza. Ya, pemirsa, terkait arus balik libur Natal dan Tahun Baru di stasiun atau di Daop 6 Jakarta itu setidaknya pada tanggal 29 Desember kemarin. Dari informasi Humas KAI Daop 6 Jakarta, data yang saya terima adalah penumpang naik jumlah 31.000, kemudian penumpang turun ada 26.000. Kemudian juga kemarin pada tanggal 1 Januari 2025 juga sempat puncak kedua, yaitu dengan data penumpang naik berjumlah 24.000 dan penumpang turun 16.000. Kemudian juga KAI Daop 6 di momen libur Natal Tahun Baru ini menjalankan 22 kereta api jarak jauh, kemudian juga kereta tambahan sebanyak 12 kereta tambahan jarak jauh. Ya, perlu saya informasikan juga bahwasannya menurut Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta memang di momen libur dan Natal dan Tahun Baru ini Kota Yogyakarta terdapat lonjakan wisatawan berjumlah 1,5 juta wisatawan yang berkunjung di Kota Yogyakarta ini. Itu, Reza. Baik, terima kasih Galih. Selanjutnya kita ke Unibar di Brebes, Jawa Tengah. Unibar, apakah kepadatan masih terjadi di rest area Heritage? Kepadatan pemudik yang akan kembali ke Jakarta dan kota-kota di Jawa Barat, Banten saat ini masih terus terjadi. Dan mereka memilih tempat rest area 260B ini karena fasilitasnya yang cukup lengkap. Ada arena permainan anak, kemudian UMKM kuliner, kemudian ada souvenir, dan pusat oleh-oleh. Dan ini yang menjadi favorit mereka untuk dibawa kembali ke Jakarta. Dan diperkirakan arus balik ini akan mencapai puncaknya pada 1 hingga
minggu lusa seiring selesainya libur sekolah. Sampai saat ini dari tanggal 21 hingga 2 Januari sudah sekitar 40.000 pemudik yang singgah di rest area 260B ini. Reza. Baik, Yudibar, dan terakhir kita akan pantau bersama pemirsa ke Inyoman Sudika di Jembrana, Bali, tepatnya di Pelabuhan Gilimanuk. Inyoman Sudika, kapan diprediksi arus balik kendaraan yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Gilimanuk? Oke, Mas Reza dan pemirsa Ainus. Sebenarnya puncak arus balik itu diprediksi terjadi tanggal 2 Januari atau hari ini, namun situasi di Pelabuhan Gilimanuk masih cukup tenang, kemungkinan masih setengah libur sekolah. Pihak SDP sendiri memprediksi kemungkinan akan ada lonjakan di tanggal 4 dan 5 April di kampus. Demikian. Terus yang dapat juga kami laporkan dari Pelabuhan Gilimanuk, untuk jumlah angkutan Natal dan Tahun Baru untuk tahun ini untuk mengalami penurunan, yaitu dari Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk. Untuk kendaraan itu mengalami penurunan 10% dan penumpang 12%. Sedangkan dari arah Gilimanuk menuju Ketapang juga mengalami penurunan untuk penumpang 9% dan kendaraan 7%. Dan ini merupakan data dari tanggal 18 Desember sampai hari ini, Januari 2025 di posko angkutan Natal Tahun Baru di SDP Gilimanuk. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Inyoman Sudika dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Dan sebelumnya ada Yunibar dari Rest Area Heritage Brebes, Jawa Tengah, dan Gali Wisma dari Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Selamat siang rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz kembali menjadi sorotan. Usai vonis ringan yang dikecam banyak pihak, Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi diketahui menjadi penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan dan dibayarkan oleh Pemprov Jakarta. Pemprov Jakarta akan menghapus nama terpidana tindak pidana korupsi timah Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi dari penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan pemerintah. Keduanya diketahui terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sejak 6 tahun lalu. Data Harvey Muiz dan Sandra Dewi menjadi peserta BPJS Kesehatan diungkap oleh BPJS Kesehatan. Pihak BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa pasangan selebriti Harvey Muiz dan Sandra Dewi termasuk dalam peserta JKN segmen PBPI yang didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Bahkan kita telah ketahui sejak 2018 Pemprov DKI Jakarta sudah berhasil mewujudkan Universal Health Coverage atau WHC ini lebih cepat daripada target yang ditetapkan pada saat itu, yaitu tahun 2019. Begitu juga dengan peserta atas nama Harvey Muiz dan juga Sandra Dewi. Mereka didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi peserta JKN di segmen PBPU yang dibayarkan oleh Pemda. Demikian. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov Jakarta menyatakan akan menghapus kepesertaan Harvey Muiz dan Sandra Dewi sebagai penerima bantuan iuran melalui revisi Pergub nomor 46 tahun 2016. Kalau untuk Pak Harvey Muiz dan Ibu Sandra Dewi atau katakanlah yang warga yang seperti itu masuknya bukan kepada JKN yang dibiayai PBI gitu ya, tapi itu adalah yang mandiri. Harusnya itu adalah mandiri. Oleh karena itu kemudian yang perlu kita lebih giatkan lagi adalah sosialisasi terkait ada namanya di JKN mandiri keren. Bahwasanya memang tidak semua warga itu berhak seperti itu. Kalau sekarang ini kita upayakan untuk orang-orang yang mampu adalah dengan biaya yang mandiri tadi itu. Kita akan sosialisasikan. Tapi nanti juga kita seiring, kita regulasinya kita tata ya. Sebelumnya, Harvey Muiz divonis 6,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Vonis tersebut mendapat cibiran dari sejumlah pihak yang menilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan kerugian negara yang mencapai 300 triliun rupiah. Bahkan Presiden Prabowo Subianto pun turut menyoroti vonis yang diberikan ke Harvey Muiz.
Dari Jakarta, Helmi Jangbati, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memutuskan memberlakukan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada kelompok barang mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu. Sementara barang dan jasa tidak mewah ditetapkan tarif PPN yang berlaku sejak tahun 2022. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendatangi kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat pada Selasa lalu. Kedatangan Prabowo ke kantor Kemenkyu bertepatan dengan rencana pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12% mulai tahun 2025. Usai memimpin rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kemenkyu di penghujung tahun 2024, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dalam konferensi persnya untuk memberlakukan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada kelompok barang mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu, seperti pesawat pribadi, yacht, kapal pesiar, rumah mewah. Sementara untuk barang jasa tidak mewah tidak ada kenaikan PPN, tarif tetap yang berlaku sejak tahun 2022. Pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Diketahui pemerintah menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 ini. Kenaikan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang perpajakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan jika kenaikan PPN 12% hanya berlaku untuk barang-barang mewah. Hal itu disampaikan di akun Instagram miliknya. Dalam akun Instagramnya, @smindrawati, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan PPN 12% hanya berlaku untuk barang-barang mewah. Sejumlah barang mewah yang terkena PPN 12% antara lain pesawat pribadi, kapal pesiar, rumah, apartemen atau kondominium di atas 30 miliar rupiah dan juga kendaraan bermotor mewah. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Pergantian tahun membuat sejumlah keluarga memilih sebagai hari kelahiran buah hatinya. Di sejumlah daerah terdapat bayi lucu menggemaskan yang lahir di malam hari pergantian tahun, yaitu tanggal 1 Januari 2025. Dianggap sebagai tanggal istimewa, Rumah Sakit di Jombang, Jawa Timur ramai dengan kelahiran bayi pada tanggal 1 Januari 2025. 6 bayi lahir di tanggal dan hari pertama di tahun 2025, tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. 5 kelahiran terjadi di rumah sakit ini dan salah satu orang tua diantaranya melahirkan bayi kembar. 5 bayi berjenis kelamin laki-laki dan 1 bayi berjenis kelamin perempuan. Mereka pun lahir secara berurutan dari jam 6, 7, 7.40, 9:55 menit, jam 10:47 menit, dan jam 10:48 menit. 1 kelahiran dilakukan secara operasi sesar dan 5 kelahiran berlangsung normal. Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sujati Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah, 2 pasien melahirkan bayi tepat di tanggal 1 Januari 2025 secara normal dan sesar. Atas kelahiran bayi di tanggal 1 Januari 2025, pihak rumah sakit memberikan bingkisan kepada ibu bayi. Ibu bayi yang melahirkan secara sesar menyampaikan bahwa dirinya mengidap penyakit hipertensi, sehingga mengakibatkan proses persalinan harus dilaksanakan secara sesar. Kini bayi-bayi mereka sudah hadir di dunia dan para orang tua tentunya berharap anak mereka bisa sehat dan tumbuh kembang dengan sempurna. Sementara itu, di Semarang, Jawa Tengah, seorang bayi laki-laki di Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran dengan berat 2,8 kg dan panjang 47 cm lahir di dunia. Bayi ini merupakan anak keempat dari pasangan Lestiana dan Muhammad Sabidin, lahir secara normal. Keduanya mengaku sangat bahagia dengan kelahiran putra keempat mereka yang bertepatan dengan tahun baru 1 Januari 2025. Lesti dan suami berharap putranya kelak menjadi anak yang patuh, soleh, dan berguna bagi semua orang.
Di Parepare, Sulawesi Selatan, sebanyak 6 bayi lahir di tanggal 1 Januari 2025. Dari ke-6 bayi yang lahir, 4 diantaranya lahir dengan indikasi medis, serta 2 bayi lainnya lahir dengan cara operasi sesar. Para orang tua bayi ini berharap dengan kelahiran bayi di awal tahun baru bisa menjadikan sang buah hati mereka menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, nusa, bangsa, dan negara. Tim Liputan, Ainis melaporkan. Kondisi lalu lintas pada hari terakhir pelaksanaan operasi Lilin 2024-2025 di gerbang tol Kali Kangkung Semarang aman terkendali. Pelaksanaan operasi Lilin Candi selama 13 hari dari tanggal 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025 pun berjalan lancar. Dan selengkapnya rekan kami Wisnu Wardana dan Doni Marendra melaporkan dari gerbang tol Kali Kangkung Semarang. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan tol Kali Kangkung Semarang. Dari pantauan operasi Lilin Candi yang digelar selama kurang lebih 13 hari mulai dari tanggal 21 Desember hingga hari ini 2 Januari, kondisi lalu lintas terpantau aman dan lancar. Untuk lebih jelasnya, saya akan bertanya langsung kepada Kapospam Kali Kangkung AKP Sucit Rianto. Ya Pak Sucit, selamat siang. Ya Pak, untuk arus lalu lintas hari ini seperti apa Pak Sucit? Ya, dapat kami laporkan dari Pospam Kali Kangkung Kota Semarang pada hari ini, hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, dilaporkan untuk arus lalu lintas terpantau lancar dari dua arah, baik entren menuju Kota Semarang maupun exit ke arah Jakarta. Dan terpantau untuk 1 jam terakhir ini dari pukul 08 sampai 09 terpantau menuju ke arah Jakarta sejumlah 1.126 kendaraan, dan untuk arah Kota Semarang per jam 608 kendaraan. Untuk puncak arus mudik yang dapat kami sampaikan dari data Jasa Marga Kota Semarang pada saat ini, dari operasi dimulai tanggal 21 sampai dengan saat ini tanggal 2 Januari 2025, untuk puncak arus mudik terjadi pada tanggal 25 Desember 2024, yaitu menuju ke arah Semarang sejumlah 32.543 kendaraan. Adapun untuk arus balik sampai dengan saat ini dari tanggal 29 sampai tanggal 2 Januari terpantau untuk arus balik tertinggi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sejumlah 32.286 untuk arus baliknya menuju ke arah barat atau ke arah Jakarta. Pak, untuk langkah antisipasi dari Polri sendiri untuk yang menghadapi arus libur Nataru ini seperti apa antisipasinya? Dalam operasi Lilin Candi 2024 dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru 2025, dari Pospam Kali Kangkung bekerja sama dengan instansi terkait dari TNI, dari Disub, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan Darat, selalu bekerja sama dalam pelaksanaan tugas khususnya di Getol Kali Kangkung. Dan juga dengan Jasa Marga Semarang Batang, kami selalu mengupdate data per jam kendaraan. Jadi ini adalah untuk antisipasi apabila sewaktu-waktu kendaraan mengalami kenaikan per jamnya memasuki ataupun keluar di Getol Kali Kangkung. Yang mana alhamdulillah sampai dengan saat ini terpantau rata-rata 1.000 kendaraan per jam. Jadi masih normal dan belum dilaksanakan tindakan lebih lanjut seperti one way dan seterusnya. Pak, apa Pak yang harus dipersiapkan dan diperhatikan oleh pengguna jalan saat kembali dalam liburan? Kami mengimbau kepada pengguna jalan khususnya untuk tetap mentaati dan tertib berlalu lintas, patuhi aturan lalu lintas, batas kecepatan di jalan tol, dan juga tetap jaga jarak. Apabila mengendarai dalam kondisi sudah lelah, silahkan bisa beristirahat di tempat rest area yang sudah disediakan. Dan juga pastikan kendaraan dalam keadaan sehat, normal, dicek kendaraan bisa di bannya ataupun mesin sehingga perjalanan nyaman dan sampai tujuan dengan selamat. Terima kasih Pak Sucit. Selamat siang, terima kasih. Ya pemirsa, berikut penjelasan dari AKP Sucit, Kapospam Kali Kangkung Semarang. Untuk pengemudi, tips-tips yang disampaikan sangat berguna. Jadi menghindari
silakan beristirahat di rest area dan mengecek kendaraan yang Anda agar perjalanan jadi lancar. Dari Semarang, Wisnuwardana, Doni Marendra, iNews melaporkan.